Roll up the dice, take a spin of the wheel. Out of your hands now, so how do you feel? But you're not gonna win. Iron Maiden adalah Iron Maiden. Siapapun vokalisnya tidak akan mengurangi kebesaran band yang satu ini. Saya lebih melihatnya bahwa masing-masing vokalis memberikan kontribusi tersendiri dalam perjalanan panjang Iron Maiden yang sudah terentang 40 tahun lebih. Jika Dickinson mengisi lebih dari separuh periode karir Iron Maiden, bukan berarti 3 tahun bersama di Eno dari tahun 78 sampai 81 dan 4 tahun bersama Bailey dari tahun 94 sampai 99 sebagai periode yang kurang baik. Tentang siapa vokalis terbaik Iron Maiden rasanya tak perlu diperdebatkan lagi. Hampir dapat dipastikan semua penggemar akan mendaulat Bruce Dickinson. Apa benar demikian? Lantas, bagaimana dengan vokalis lainnya? Yuk langsung saja kita gaskan. Dickinson yang memiliki lisensi menerbangkan pesawat komersial ini tak hanya mengisi vokal pada 11 dari 15 album studio band asal Inggris tersebut. Ia juga menjadi pencekal mikrofon pada formasi yang disebut-sebut sebagai classic line-up. Bersama Steve Harris, Dave Murray, Adrian Smith, dan Nico McBrain, formasi inilah menelurkan album legendaris Powerslave tahun 1984 yang menobatkan Iron Maiden sebagai band heavy metal pemuncak dunia. Album keren lainnya besutan formasi ini adalah Peace of Mind tahun 1983, Somewhere in Time tahun 1986, Seven Son of Seven Son tahun 1988, dan Fear of the Dark tahun 1992. Rilisan yang kurang meyakinkan dari formasi ini barangkali hanya No Prayer for the Dying tahun 1990. Formasi lain yang digawangi Dickinson tapi minus McBrain juga bertanggung jawab untuk meledakkan nama Maiden ke seluruh dunia dengan album super keren The Number of Beasts tahun 1983. Inilah album yang memuat No More Hallowed Be Thy Name yang dinobatkan sebagai lagu heavy metal terbesar sepanjang masa, sekaligus lagu Maiden yang paling banyak dibawakan ulang, mulai oleh band macam Cradle of Filth hingga sekelas Dream Theater. Dan fans Maiden mana yang tidak tergetar ketika Dickinson meneriakkan Scream to Me pada bagian interlude menuju harmoni lagu ini, termasuk waktu mampir di Ancol tempo hari. Para fans rasanya mau nangis mendengarnya. Ini semua bukti kebesaran Dickinson. Tapi tunggu dulu, selain Dickinson, masih ada dua vokalis lain yang dengan masing-masing Maiden menelurkan 2 album, yaitu Paul Di'Anno dan Blaze Bayley. Selain itu, sebenarnya ada 2 vokalis lain lagi yang sempat mengisi formasi Iron Maiden pada masa-masa awal berdirinya, yaitu Paul Day dan Dennis Wilcock. Namun, 2 nama terakhir ini dapat diabaikan, karena selain hanya mampir sebentar, tidak ada rekaman yang dihasilkan. Jika ada yang menganggap Di'Anno dan Bayley kalah kelas dibandingkan Dickinson, bagaimana menurut pendapat kalian guys? Peran Di'Anno jelas tak dapat digantikan, bahkan oleh Dickinson. Dialah vokalis pertama dari album debut self-titled Iron Maiden tahun 1980 yang menampilkan suaranya. Album ini antara lain berisi Iron Maiden, anthem song yang menjadi momen keluarnya Monster Eddie pada konser-konser Maiden. Lalu jangan lupakan Remember Tomorrow yang merupakan kontribusi Di'Anno. Lagu ini sempat dibawakan ulang oleh 2 band The Big Four alias dedengkotnya thrash metal, Metallica dan Anthrax. Jelas bukan lagu sembarangan. Salah satu lagu jagoan adalah Phantom of the Opera yang menurut saya salah satu lagu yang mencirikan lagu-lagu Maiden di kemudian hari. Album Killers tahun 1981 tak kalah sangar. Di album ini pun Di'Anno berkontribusi dan kontribusinya itu menjadi title track. Album ini pula yang memuat Red Child, lagu keren yang sepertinya paling pas dibawakan Di'Anno. Meski masih dibawakan pada era Dickinson, tapi karakter suaranya yang cenderung dalam dan operatik kurang pas dengan lagu ini.
Oh iya, berbeda dengan Motley Crue yang ketika Vince Neil comeback, ogah membawakan lagu-lagu era John Corabi. Sama halnya dengan David Lee Roth di Van Halen, ogah membawakan lagu-lagu Sammy Hagar. Di Iron Maiden hal itu tidak berlaku. Pasalnya, Iron Maiden lebih besar ketimbang salah satu vokalisnya, biarpun vokalis itu bernama Dickinson. Lagi pula mana mungkin Dickinson tidak membawakan anthem song. Dari periode di Eno, nomor-nomor keren yang saya paparkan tadi masih acap masuk dalam setlist konser Maiden. Bagaimana dengan Bailey? Banyak yang bilang masuknya Bailey adalah kekeliruan. Iron Maiden dianggap gagal pada periode ini. Oke, respons terhadap The X Factor tahun 1995 dan Virtual X1 tahun 1998 mungkin tidak bisa dibandingkan dengan sukses komersialnya Powerslave atau kedahsyatan The Number of the Beast. Pada awalnya, sebagian orang mungkin juga sulit menerima kedua album ini. Tetapi setelah berjarak sekian lama, kedua album ini tidaklah buruk. Malah masing-masing memiliki kekuatannya tersendiri. Masuknya Bailey memang menimbulkan kontroversi. Pasalnya, karakter suaranya sama sekali berbeda dengan Dickinson. Jangkauan vokalnya juga terbilang sempit. Sehingga wajar jika banyak fans yang meragukan dia membawakan nomor-nomor klasik Maiden bernada tinggi. Tak terlalu keliru memang. Simak saja bagaimana dia membawakan The Trooper pada salah satu video di YouTube. Tapi Bailey bukannya tidak berkontribusi. The X Factor yang nuansa kelamnya lebih kental dibandingkan album-album Maiden sebelumnya memuat lagu yang sangat Maiden, yaitu Sign of the Cross, dan jangan lupakan juga Lord of the Flies dan Man on the Edge. Yang terakhir ini merupakan kontribusi Bailey. Ketiga nomor ini masih acap dibawakan oleh Dickinson sekembalinya ia ke Maiden. Virtual X1 yang dirilis pada tahun penyelenggaraan Piala Dunia mungkin terdengar konyol. Simak misalnya The Angel and the Gambler yang pengulangan refrainnya sudah sampai pada taraf membosankan. Namun bukan Iron Maiden namanya kalau tidak ada nomor keren yang dihasilkan. Salah satu contohnya adalah Como Estes Amigos dan Futureal sebagai favorit. Dan bukan kebetulan pula, kedua lagu itu merupakan kontribusi Bailey. Sementara itu The Clansman dan The Education Fool merupakan dua nomor khas Maiden yang masih sering masuk setlist konser hingga kini. Agaknya menarik juga ya saya membahas vokalis-vokalis terbaik Iron Maiden, terutama di Eno dan Bailey. Kedua orang ini tidak dapat dipisahkan dari Maiden. Dan mungkin kalau kalian fans fanatik Iron Maiden ingin tahu juga bagaimana nasib kedua orang ini. Kalau di Eno sepertinya ia masih menggunakan sentuhan midas Maiden untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Yang membuat surprise adalah bagian wawancara dengan Bailey. Seperti diceritakan Bailey, Maiden mendapat tekanan untuk berbuat sesuatu setelah dua album bersamanya dianggap gagal. Yang bikin miris, ternyata Bailey sudah mulai berpikir untuk album ketiga bersama Maiden ketika tiba-tiba ia dipecat. Siapapun pasti kecewa, masa depanmu seakan-akan dirampas, begitu kata Bailey. Lagu-lagu yang sudah dipersiapkan Bailey kemudian dituangkan pada album solonya Silicon Messiah yang celakanya dirilis pada pekan yang sama dengan keluarnya Brave New World tahun 2000. Inilah album yang membuat semua fans Maiden tersenyum lebar. Selain memang memuat sejumlah nomor yang oke punya, album ini menandai comeback Smith dan Dickinson, dua anggota dari line-up klasik Maiden. Sebagai bonus, Janick Gers masih bertahan sehingga sejak itu Maiden memiliki 3 gitaris. Kabar itu terlalu menggembirakan, sehingga tak ada yang peduli dengan seorang loser bernama Bailey. Pada bagian ini, Bailey sangat getir. Ia bercerita tidak ada yang memperdulikannya. Bahkan, labelnya juga tidak memberikan kesempatan padanya untuk tur mempromosikan album ini. Saya dianggap tidak punya nilai apa-apa, tuturnya. Bagian lain yang sangat menyentuh ketika Bailey berujar, dia bukanlah rockstar. Dia tidak menginginkan konser-konser kelas stadium. Bahkan, ia memilih tempat-tempat yang lebih kecil, di mana dia bisa menyapa penonton dan berinteraksi langsung dengan mereka. Entahlah,
apakah ini cuma cerminan ketidakmampuan atau memang dia begitu rendah hati. Tapi nada suaranya mengesankan, ia cukup jujur dan terbuka. Meski kecewa, dia menganggap apa yang ia alami sebagai hal yang wajar. Yang jelas, Bailey sendiri tidak berhenti berkarya. Namun, Bailey bukan lagi siapa-siapa di belantika musik metal sejak ia keluar dari Maiden. Lalu, bagaimana menurut pendapat kalian guys? Siapa vokalis Iron Maiden terbaik versi kamu? Bisa banget ya, tinggalkan argumenmu di kolom komentar. Oke sekian. Dan ini sudah pukul 01.27 pagi dan salam heavy metal.